Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 19 di bulan April ya, 2024. Dan seperti biasa guys, kita coba lihat langsung ya bagaimana perkembangan untuk kripto hari ini guys. Seperti yang terlihat untuk market kripto hari ini mengalami kenaikan yang tipis banget ya. Dan ini terlihat dari perubahan yang terjadi cuma 0,5% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index cenderung untuk turun ya. Sekarang posisinya di 59, masuk di area netral karena memang hari ini semua mata kayaknya tertuju ya pada halving Bitcoin guys. Jadi hari ini adalah saatnya halving Bitcoin dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya, dan kita sebagai saksi sejarah terjadinya halving untuk periode sekarang ini. Dan kita akan pantau terus guys untuk perkembangan ataupun efek dari halving ini guys. Oke. Dan tentu saja perubahan hari ini yang terjadi ya merupakan efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ya, untuk Bitcoin mengalami perubahan meskipun naik ya di 1,3%, tapi masih volatile untuk pergerakan harganya karena sempat ya harga dari Bitcoin ini menembus di harga 60.000 ya, dan sempat menyentuh di harga 59.000 dolar ya, tepatnya kalau nggak salah itu di sekitar 59.700-an. Nanti kita akan coba cek di pergerakan grafiknya. Dan juga untuk Ethereum juga mengalami penurunan meskipun tidak signifikan ya, di 0,4% aja. Begitu juga untuk BNB tipis perubahannya meskipun merah di 0,8%, dan untuk Solana ada pergerakan yang cukup lumayan ya di 4%. Bahkan untuk Toncoin ya, ini masih melanjutkan untuk pergerakan naiknya ya, hingga hari ini naik di 10% guys. Karena untuk Toncoin ini ya merupakan salah satu ekosistem blockchain yang cukup menarik, yang berbeda ya dari blockchain-blockchain yang lain ya. Dan sekarang ini memang bisa dibilang untuk ekosistem dari Toncoin ini memang lagi berkembang pesat guys. Kalian bisa lihat ya di beberapa project yang berhubungan dengan Telegram dan juga project-project yang berhubungan dengan Toncoin ini guys. Oke, ini cukup menarik dan kita coba lihat ya bagaimana perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri untuk time frame weekly seperti yang sudah saya prediksikan kemarin-kemarin ya. Kalau kalian mengikuti guys, ada kalanya untuk penurunan ini akan masih berlanjut ya, apalagi untuk kecenderungan dari halving ini biasanya orang akan lebih prefer untuk cari aman dulu guys, sehingga lebih identik untuk menjual asetnya ya. Apalagi seperti yang kalian tahu untuk Bitcoin memang lebih volatile untuk pergerakan harganya, dan mungkin mereka sementara menjual Bitcoin mereka dan dialihkan ke safe haven mungkin seperti emas atau perak dan lain-lain ya, yang dianggap aset-aset tersebut menjadi salah satu pilihan untuk alternatif ya, menjaga aset mereka tidak terkena adanya inflasi guys. Nah ini juga menjadi salah satu sebab ya, karena pasti ada kekhawatiran dengan adanya halving ini, apalagi ini akan sangat berpengaruh juga ya dengan para miners, dan tentu saja para miners Bitcoin ini untuk pendapatannya akan berkurang 50%, yang tentu saja ini akan sangat berpengaruh guys untuk operasional dari para miners ini guys. Ini cukup menarik ya. Jadi kita tunggu aja dan pantau bareng-bareng ya untuk perkembangan dari Bitcoin ini guys. Atau kalian bisa stay tune aja di channel ini. Oke, jangan lupa subrek ya. Oke, hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang berhubungan dengan Bitcoin. Dan seperti yang kita lansir di sini ya dari harian Decrypt, di sini diinformasikan ya bahwa harga Bitcoin ini sempat ngedip ya di bawah 60.000 dolar ya, sekitar 59.700-an guys, kurang dari 24 jam sebelum halving hari ini terjadi ya. Dan penurunan terbaru ini memperpanjang penurunan beruntun dari Bitcoin baru-baru ini yang mendorong penurunan mingguannya menjadi hampir 14% ya. Dan harga Bitcoin kini telah turun 18% sejak mencapai harga tertinggi sepanjang masanya di 73.737 dolar ya, lebih dari sebulan yang lalu guys. Penurunan pada hari Kamis kemarin juga terjadi bersamaan dengan konflik geopolitik lainnya ya, dimana ada ledakan yang dilaporkan terjadi di dekat sebuah pangkalan militer di Iran dalam 1 jam terakhir menurut berbagai media. Dan seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada CNN bahwa Israel telah menyerang Iran guys. Istilahnya mah ini pembalasan dari Israel ya terhadap serangan Iran kemarin guys. Dan ini semakin memperburuk keadaan ya. Dan lebih lanjut diinformasikan dari harian Cointelegraph, di mana Bitcoin ini sempat turun karena adanya situasi yang semakin memburuk ya untuk krisis di Timur Tengah ini guys. Dan ini wajar-wajar aja sebenarnya ya, karena tentu saja orang juga akan berpikir untuk lebih cari aman
dalam hal ini yaitu untuk mengamankan asetnya ya. Dan tampaknya hal ini kebanyakan ya para smart money atau orang-orang yang punya duit itu ya lebih prefer untuk menyimpannya di aset-aset komoditi seperti emas, perak, dan perunggu atau yang lain guys ya, atau mungkin properti juga. Jadi ini cukup menarik ya, dengan adanya halving dan juga konflik yang terjadi di Timur Tengah ini menimbulkan beberapa spekulasi yang bisa dibilang agak menakutkan juga ya, karena ada juga ya beberapa pihak yang memprediksi dengan adanya pertikaian antara Israel dengan Iran ini bisa saja akan men-trigger ya terjadinya perang dunia ketiga guys. Dan tentu saja kita tidak ingin itu terjadi, dan semoga ya kita doakan bersama-sama semoga konflik ini segera selesai dan tidak melebar kemana-mana, yang artinya negara-negara di balik kedua negara yang sedang konflik ini tidak ikut campur ya, sehingga masalah ini cepat selesai guys. Oke. Kemudian selanjutnya, dan ini berhubungan dengan para miners ya, seperti yang dilansir dari harian News BTC, di mana di sini diinformasikan ya kalau kita melihat dari beberapa sejarah yang lalu ya, jika akan menjelang halving, para miners ini lebih cenderung untuk menjual aset Bitcoinnya guys. Tapi untuk halving di fase sekarang ini ya, atau periode 4 tahunan sekarang ini mungkin agak berbeda ya. Dan seperti yang ditampilkan pada grafik di atas ya, untuk MA 30 hari Bitcoin miner to exchange flow ini telah melonjak ke level tinggi pada peristiwa halving di 2020 dulu guys, menyiratkan bahwa kelompok ini berpotensi berpartisipasi dalam aksi jual. Nah, dorongan penjualan ini mungkin berasal dari para penambang yang berencana untuk keluar mengingat penurunan pendapatan tajam yang akan terjadi. Namun, grafik tersebut dengan jelas guys menunjukkan bahwa tidak ada tekanan jual yang muncul saat ini, meskipun acara tersebut atau halving ya ini akan segera berlangsung. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang terjadi guys? Nah, para analis menyarankan para penambang khususnya untuk Bitcoin ya, ini mungkin telah menyelesaikan putaran penjualan terakhir sebelumnya, dan jika benar, maka analis tersebut berpendapat bahwa hal ini dapat menguntungkan pasar dalam jangka pendek guys. Dan ini cukup menarik ya. Bahkan kalau kita lihat informasi lebih lanjut ya, seperti yang dilansir dari harian Bitcoinis, para penambang Bitcoin ini justru malah akumulasi ya, atau mengumpulkan lagi seperti yang terjadi pada tahun 2020 ya. Dan pertanyaannya, apakah Bitcoin ini bersiap menuju $100.000 guys? Jadi dalam sebuah postingan di X, seorang analis sambil mengutip data dari CryptoQuant ya, mencatat bahwa sejak awal 2024 total saldo Bitcoin yang dimiliki oleh para penambang ini telah tumbuh secara mengejutkan ya, sebesar 12.100 Bitcoin, mencapai total di 217.000 Bitcoin. Seperti yang terlihat ya dari grafik di sini. Dan perilaku ini sangat kontras dengan apa yang terjadi pada tahun 2016 dan 2020 sebelum jaringan melakukan halving ya. Dan kemudian membaca dari data ini, sebagian besar penambang ini mengurangi kepemilikan mereka untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan pendapatan pasca halving. Oleh karena itu, beberapa penambang atau miners kecil ini cenderung melikuidasi dan keluar untuk mengantisipasi meningkatnya persaingan. Namun beberapa penambang besar dengan sumber daya yang lebih banyak akan mengambil kesempatan untuk menjual koin dan membeli penambang yang lebih efisien agar tetap kompetitif. Pergeseran perilaku dari penambang ini dapat berdampak positif ya pada harga, dan para miners atau penambang ini yang diharapkan dapat menyesuaikan diri dan menjadi lebih efisien ya setelah 19 April yang mengadakan mosi percaya bahkan di tengah kemerosotan saat ini guys. Secara keseluruhan, untuk penurunan emisi dari Bitcoin harian pasca halving ditambah dengan para miners yang terakumulasi dan institusi yang masuk melalui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ya, yaitu ETF, ini dapat mendorong harga lebih tinggi lagi untuk Bitcoin. Laju kenaikan harga masih belum terlihat dan Bitcoin bearish dan tetap berada di bawah tekanan jual yang sangat besar ya setelah kerugian di 13 April kemarin, dan penembusan bullish di atas kisaran $74.000 saat ini dapat menjadi dasar untuk kenaikan lebih lanjut menuju $100.000 guys. Jadi kita lihat guys, apakah nanti Bitcoin setelah halving akan naik dan bisa menembus di $74.000, dan ini bisa diprediksi atau diasumsikan ya untuk target berikutnya di $100.000. Nah, ini akan semakin menarik guys ya. Dan lebih lanjut lagi kalau kita lansir dari harian Cointelegraph ya, untuk para hodlers Bitcoin ya, ini telah memindahkan $1,7 miliar ke wallet akumulasi mereka ya selama penurunan Bitcoin ini guys.
istilahnya mereka serok bawah lagi. Jadi rekor di 27.700 Bitcoin dikirim ke alamat akumulasi pada tanggal 16 April kemarin karena harga Bitcoin jatuh di bawah 63.000 dolar ya. Dan tentu saja menambahkan rekor Bitcoin senilai 1,7 miliar ke alamat dompet akumulasi tersebut, di mana lebih dari 27.700 Bitcoin dikirim ke alamat tersebut guys dalam waktu 24 jam ya, antara 16 hingga 17 April. Sebuah rekor harian baru untuk Bitcoin. Ini berdasarkan menurut data terbaru dari CryptoQuant. Data ini menunjukkan ya bahwa telah terjadi peningkatan motivasi pembelian di sektor kisaran 63.000 dolar yang menunjukkan bahwa investor besar yang berdedikasi mempertahankan kepercayaan diri mereka dalam mengumpulkan dan menyimpan Bitcoin untuk jangka panjang. Alamat akumulasi adalah dompet Bitcoin yang tidak menunjukkan adanya penarikan sebelumnya ya, dan memiliki saldo lebih dari 10 Bitcoin. Dan alamat-alamat ini telah disaring untuk mengecualikan dompet yang diketahui berafiliasi dengan penambang Bitcoin dan bursa kripto. Nah, di sini para analis termasuk pedagang pseudonym Reg Capital telah menyarankan bahwa beberapa bulan pertama untuk tahun ini mungkin merupakan saat terakhir investor dapat membeli Bitcoin dengan harga murah sebelum peristiwa rally pasca halving nanti. Dalam sebuah postingan pada 17 April kepada 453.000 pengikut X mereka, Reg Capital mengatakan bahwa pergerakan harga Bitcoin saat ini bermain dalam pola yang mirip dengan siklus halving sebelumnya. Dan Reg Capital juga menjelaskan bahwa penurunan baru-baru ini yang telah membuat Bitcoin jatuh lebih dari 14% ya dari level tertinggi sepanjang masanya di 73.000 dolar pada 13 Maret kemarin adalah bagian yang diharapkan dari penelusuran ulang sebelum separuh ya. Dan mereka memperkirakan bahwa Bitcoin ini dapat masuk ke dalam fase akumulasi ulang setelah peristiwa halving yang saat ini dijadwalkan pada 20 April ya, dan kita tinggal menunggu atau menghitung jam saja ya untuk terjadinya halving ini guys. Oke. Jadi intinya untuk saat ini semua mata tertuju pada halving Bitcoin dan juga mengantisipasi untuk pergerakan dari harga Bitcoin ini guys, dan kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa, dan kalian stay tune aja di sini untuk info terbarunya guys. Oke. Jadi untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan sambung lagi atau kita akan share informasi yang lain ya di akun Twitter. Kalian gabung aja di situ, dan juga untuk rekomendasi project crypto yang masih pre-sale, testnet ataupun yang ngadain airdrop kita akan share di akun Telegram ya. Kalian gabung aja di situ dan dapatkan opportunity-nya. So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.